Ledakan AI udah di depan mata nih. Semua orang kayaknya lagi rebutan buat ikut ambil bagian. Tapi, yakin nih kalau bertaruh di nama-nama yang itu-itu aja adalah langkah paling pinter? Nah, di bahasan kali ini, kita bakal bongkar strategi buat nemuin para juara yang mungkin tersembunyi di tengah revolusi teknologi ini. Yuk kita mulai. Oke, kita mulai dari sini ya. Lihat angka ini. Ini bukan sembarang angka loh. Ini adalah rekor tertinggi Nasdaq dalam 52 minggu terakhir. Angka ini tuh sinyal keras banget kalau ada duit super banyak lagi digelontorin ke sektor teknologi. Dan yang jadi motor penggeraknya? Ya AI dong. Pasar lagi pasang taruhan besar, pertanyaannya sekarang kita mau ada di posisi mana? Dan ini bukan cuma sekedar tren sesaat. Coba deh bayangin, para ahli kayak Shem Balur bilang kita ini lagi ada di awal-awal pembangunan industri terbesar sepanjang sejarah manusia. Ini tuh kayak kita lagi bangun semua jalan tol, rel kereta api, sama jaringan listrik. Tapi ini buat dunia digital, dan semuanya dibangun serentak. Skalanya tuh masif banget dan dampaknya bakal kita rasain puluhan tahun ke depan. Nah, ini nih pertanyaan intinya. Pas semua orang lagi takjub sama model-model AI baru yang canggih, ada pertanyaan yang lebih dalam. Siapa sih yang beneran panen untung dari semua ini? Jawabannya mungkin bukan yang Anda kira. Soalnya, dalam setiap demam emas, keuntungan terbesar itu seringkali bukan didapat sama para penambangnya. Jadi, gimana cara kita nemuin harta karun ini? Kita bakal pakai strategi lama yang udah terbukti ampuh buat menghadapi gelombang teknologi baru kayak gini. Jadi, apa sih strategi cangkul dan skop itu? Sederhana banget. Bayangin deh zaman demam emas dulu. Banyak banget kan penambang yang gagal total, rugi besar. Tapi, ada satu kelompok yang hampir pasti untung. Siapa? Ya mereka yang jualan cangkul, skop, bahkan celana jeans ke semua penambang. Mereka nggak perlu nebak penambang mana yang bakal sukses, karena mereka dapat untung dari seluruh industrinya. Nah, disinilah letak perbedaannya. Di satu sisi, Anda bisa pasang taruhan ke si penambang emas AI, perusahaan yang bikin model AI-nya. Ini resikonya tinggi banget. Di sisi lain, ada pendekatan cangkul dan skop. Ini bukan soal milih satu kuda jagoan dalam pacuan, tapi kita justru yang punya sirkuit balapnya. Anda bertaruh di seluruh infrastruktur yang bikin semua orang bisa ikut balapan. Sekarang, yuk kita bedah satu persatu rantai pasokan AI ini, biar kita tahu di mana aja letak peluang emasnya, lapisan demi lapisan. Lapisan pertama adalah orkestrasi. Dan disinilah Palantir jadi jagoannya. Anggap aja mereka ini kayak penerjemah super canggih. Mereka duduk di tengah-tengah, ngambilin data perusahaan yang berantakan, terus diterjemahin biar bisa dimengerti dan dipakai sama model-model AI yang canggih itu. Dan keunggulan Palantir ini, wah, kuat banget. Mereka itu pada dasarnya kayak bikin gerbang tol satu-satunya. Siapapun yang mau lewat, ya harus bayar ke mereka. Inilah yang bikin mereka punya kuasa buat nentuin harga. Dan coba lihat angkanya, pertumbuhan balik lagi ngebut sampai 60%, dengan margin keuntungan 70%. Ini angka yang susah banget disaingi di dunia software. Oke, datanya udah diterjemahin sama Palantir. Tapi datanya sendiri datang dari mana? Nah, disinilah lapisan kedua, lapisan data, jadi penting banget. Dan pemain utamanya adalah Snowflake. Kalau AI itu kita ibaratkan koki bintang 5, dia tetap butuh bahan baku terbaik kan? Nah, Snowflake ini pemasok bahan bakunya, data yang super banyak dan terorganisir. Soalnya gini, tanpa pondasi data yang bersih, AI itu ya nggak ada gunanya, cuma mesin pintar tanpa bahan bakar. Dan bayangin deh, jutaan agen AI baru yang bakal muncul ini, bakal terus-terusan bikin data baru. Nah, semua data baru ini bakal cenderung ngumpul di satu tempat yang sama, kayak planet yang narik bulan-bulannya. Itulah yang disebut gravitasi data, dan ini bakal bikin permintaan layanan Snowflake meroket. Oke, kita udah punya data yang rapi. Sekarang, gimana caranya data dan perintah AI itu dikirim secepat kilat? Disinilah lapisan tepi atau edge berperan. Dan di lapisan ini, rajanya adalah Cloudflare. Anggap aja mereka ini polisi lalu lintas super efisien buat internet di seluruh dunia. Skala mereka itu nggak main-main, ngatur sekitar 20% lalu lintas internet global. Kenapa nih vital banget buat AI? Karena musuh utama model AI itu lemot alias latensi. Cloudflare ini mastiin proses mikirnya AI terjadi di server yang paling dekat sama Anda. Hasilnya, nggak ada loading yang bikin kesel, AI jadi terasa instan dan ini krusial banget. Di lapisan keempat, kita punya cloud untuk pembangun. Disinilah Digital Ocean bermain. Coba bayangin jutaan agen AI baru yang bakal muncul. Mereka semua butuh rumah digital kan? Tapi nggak semuanya butuh apartemen mewah sekelas Amazon Web Service. Kebanyakan cuma butuh tempat yang fungsional dan harganya masuk akal. Dan ini yang bikin menarik. Digital Ocean itu nyediain layanan cloud yang cukup oke dengan harga miring buat pasar yang gede banget ini.
Seperti yang bisa kita lihat, mereka menawarkan kombinasi langkah, pertumbuhan yang kencang dan margin yang sehat, tapi dengan valuasi yang masih sangat wajar dibanding raksasa-raksasa cloud lainnya. Wah, ini ada potensi besar buat nilainya naik. Oke, untuk pilihan kelima kita geser sedikit dari perusahaan teknologi murni. Kita bakal lihat gimana revolusi AI ini bikin gelombang besar di dunia nyata dan ngebuka peluang di tempat-tempat yang nggak kita duga sebelumnya. Dan kartu liar kita adalah Jumia. Taruhan yang ini beda, bukan di kode, tapi di efek domino dari AI. Pas teknologi bikin dunia makin nyambung, pasar-pasar baru pun kebuka. Jumia ini adalah taruhan untuk Afrika, sebuah benua yang berkat adopsi teknologi, akhirnya siap buat ledakan e-commerce. Jumia ini nyelesain masalah yang real banget. Di beberapa wilayah Afrika, jangankan nomor rumah, nama jalan aja nggak ada. Perusahaan kayak Amazon nggak bisa asal masuk aja. Nah, Jumia ini punya keunggulan karena mereka turun langsung ke lapangan. Dengan pertumbuhan 30%, valuasi cuma $1 miliar, dan udah dekat untung, ini jelas pemimpin di pasar e-commerce dengan pertumbuhan paling kencang di dunia. Jadi, kita udah bahas 5 perusahaan dari 5 lapisan yang berbeda. Sekarang, yuk kita kumpulin semuanya dan kita analisis profil resiko sama potensi keuntungan ulik dari masing-masing perusahaan ini. Tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas ya. Kita punya Palantir si penguasa jalur tol, Snowflake si pondasi data, dan seterusnya. Tapi coba deh, perhatiin kolom risikonya. Menarik kan? Contohnya, kekuatan Snowflake sebagai pemain murni digital justru jadi risiko terbesarnya. Dia bisa aja terganggu sama gelombang AI yang sama yang bikin dia besar. Nah, berdasarkan analisisnya, kalau kita urutkan, Jumia itu punya potensi kenaikan paling gila, bisa sampai 10 kali lipat. DigitalOcean juga punya potensi nilainya dinilai ulang jadi lebih tinggi. Sementara Snowflake, meskipun kuat, justru bawa resiko paling gede karena sifatnya yang murni digital itu tadi. Tapi penting buat diingat, ini bukan cuma soal 5 saham ini aja. Yang lebih berharga, itu cara mikirnya. Strategi cangkul dan sekop ini adalah semacam kacamata yang bisa Anda pakai berulang-ulang buat melihat melampaui tren utama dan nemuin peluang tersembunyi di setiap gelombang teknologi berikutnya. Jadi, saya tutup dengan pertanyaan ini. Sejarah itu kan selalu berulang ya. Dan demam emas teknologi berikutnya itu pasti bakal datang. Pertanyaannya, pas momen itu tiba, apakah Anda akan ikut bertaruh pada satu penambang yang berharap beruntung, atau Anda akan menjadi orang yang menjual sekop kepada semua penambang? Coba direnungkan.